Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi merespons terbongkarnya kasus mafia IMEI ilegal akhir pekan lalu. Dari pengungkapan kasus itu, sekitar 191.000 HP yang menggunakan IMEI bodong di Indonesia bakal dimatikan alias shutdown. Budi mengaku pihaknya mendukung langkah kepolisian dalam menangani masalah ini. Menurut dia ini bagian dari upaya penerbitan registrasi IMEI. Saat ini, Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan langkah hukum terkait pelanggaran yang terjadi dalam pendaftaran registrasi IMEI. Kemkominfo mendukung langkah yang diambil aparat hukum dalam rangka menertibkan registrasi IMEI di Indonesia sesuai pembagian tugas pokok dan fungsi yang ada, kata Budi seperti dilansir cnnindonesia.com, Selasa, 1 Agustus 2023. Budi menjelaskan pengaturan registrasi IMEI diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian, Kemenperin, dalam rangka melindungi industri perangkat HKT, handphone, komputer genggam, dan tablet, dalam negeri yang terdisrupsi akibat maraknya impor perangkat HKT ilegal. Menurut Budi, karena pengaturan IMEI membutuhkan dukungan dari operator seluler, maka Kemenperin meminta Kominfo sebagai regulator telekomunikasi untuk ikut serta pengaturan pendaftaran IMEI ini. Dalam proses selanjutnya, pengaturan IMEI melibatkan berbagai kementerian, lembaga terkait dengan peredaran perangkat telekomunikasi, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan, serta didukung oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia, ATSI, dan Asosiasi Perangkat Seluler Indonesia. Registrasi IMEI diberlakukan di Indonesia sejak September 2020 dan bertujuan untuk melindungi produksi perangkat HKT dalam negeri dari perangkat HKT luar negeri yang masuk secara ilegal yang menyebabkan terjadinya disparitas harga yang signifikan sehingga HKT dalam negeri kalah bersaing di pasar. Ia menambahkan sistem registrasi IMEI juga bertujuan untuk mencegah masuknya perangkat HKT secara ilegal sehingga dapat merugikan negara karena kehilangan pendapatan dari biaya masuk. Budi mengatakan registrasi IMEI di Indonesia menggunakan sistem Central Equipment Identity Register, CEIR, yang pada awalnya disediakan oleh ATSI dalam rangka membantu pemerintah untuk menjalankan regulasi IMEI. Kemudian, pada akhir tahun 2021 sistem CEIR ini diserahkan oleh ATSI ke Kementerian Perindustrian selaku pengelola CEIR berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi IMEI. Sejak itu sistem CEIR selanjutnya dikelola oleh Kementerian Perindustrian, jelas dia. Sebelumnya, Bareskrim Polri membongkar jaringan kasus IMEI ilegal akhir pekan lalu. Ada 2 ASN dari Kemenperin dan Bea Cukai ditetapkan sebagai tersangka. Selain 2 tersangka dari ASN, kepolisian menangkap 4 tersangka lain dalam kasus yang berpotensi merugikan negara hingga 353 miliar rupiah. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan dugaan kerugian negara sekitar 353 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini tengah menyusun jadwal untuk mematikan atau shutdown sekitar 191.000 ponsel yang menggunakan IMEI ilegal. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.